Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Tony selaku dosen pengampu perekonomian Indonesia. Di kesempatan kali ini, kami dari kelompok 11 akan menjelaskan sedikit tentang koperasi dan UMKM. Saya Antus Wartono dan teman saya Muhammad Hari Rapli. Yang pertama ada pengertian koperasi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasian. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya, menurut International Cooperative Alliance atau ICA, koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya bersama melalui perusahaan yang dimiliki bersama dan dikendalikan secara demokratis. Selanjutnya, menurut Muhammad Hatta atau Bapak Koperasi Indonesia, koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan asas tolong-menolong. Semangat tolong-menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan seorang buat semua dan semua buat seorang. Selanjutnya ada sejarah lahirnya koperasi. Pada tahun 1844 di Rochdale, Inggris, lahirnya koperasi modern yang berkembang dewasa ini. Tahun 1852 jumlah koperasi di Inggris sudah mencapai 100 unit. Selanjutnya pada tahun 1862 dibentuk Pusat Koperasi Pembelian atau The Cooperative Wholesale Society. Selanjutnya pada tahun 1818 sampai dengan 1888 koperasi berkembang di Jerman dipelopori oleh Ferdinand Lassalle Friedrich W. Raiffeisen. Selanjutnya pada tahun 1808 sampai dengan 1883 koperasi berkembang di Denmark dipelopori oleh Herman Schultz. Selanjutnya pada tahun 1896 di London terbentuklah ICA atau International Cooperative Alliance. Maka koperasi telah menjadi suatu gerakan internasional. Selanjutnya ada sejarah perkembangan koperasi di Indonesia. Pada tahun 1895 di Lewiliang didirikan pertama kali koperasi di Indonesia atau Sukoco atau 100 tahun koperasi di Indonesia. Selanjutnya pada tahun 1920 diadakan kooperatif komisi yang diketuai oleh Dr. J.H. Boeke sebagai advisor for Fox Credit Vision. Selanjutnya pada tahun 1947 diselenggarakan Kongres Gerakan Koperasi se-Jawa yang pertama kali di Tasikmalaya. Selanjutnya pada tahun 1960 pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 140 tentang penyaluran bahan pokok dan menugaskan koperasi sebagai pelaksananya. Selanjutnya pada tahun 1961 diselenggarakan Musyawarah Nasional Koperasi 1 atau Munaskop 1 di Surabaya untuk melaksanakan prinsip demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin. Selanjutnya ada prinsip koperasi. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Pengelolaan dilakukan secara demokratis. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besar jasa usaha masing-masing anggota. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Terakhir ada yaitu kemandirian. Manfaat koperasi. Yang pertama itu ada meningkatkan kesejahteraan para anggotanya, ikut berperan dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat. Dengan adanya koperasi, menciptakan iklim usaha, mewujudkan kesempatan tenaga kerja, meningkatkan potensi SDM sebagai ujung tombak pengelolaan koperasi. Selanjutnya ada jenis koperasi berdasarkan jenis usaha. Yang pertama ada koperasi produsen, selanjutnya ada koperasi konsumen, selanjutnya ada koperasi simpan pinjam, dan terakhir ada koperasi jasa. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di makalah yang ada di Sepada. Selanjutnya ada jenis koperasi berdasarkan tingkatan. Yang pertama ada koperasi primer dan koperasi sekunder. Lebih jelasnya ada di Sepada. Selanjutnya ada kriteria UMKM.
UMKM yang memiliki nilai aset dari mulai 50 juta dan omset maksimal 300 juta. Ada usaha kecil memiliki aset 50 juta sampai dengan 500 juta dengan omset lebih dari 300 juta sampai 2, miliar. Selanjutnya ada usaha menengah, yaitu yang memiliki aset 500 juta sampai dengan 10 miliar dengan omset 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar. Selanjutnya ada pengertian UMKM. Usaha mikro berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM atau usaha menengah, kecil, dan mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Selanjutnya ada usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Selanjutnya ada usaha menengah. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Selanjutnya ada klasifikasi UMKM. Yang pertama ada livelihood activity. UMKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Selanjutnya ada micro enterprise. Yang dimaksud dari micro enterprise ini adalah UKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan. Selanjutnya ada small dynamic enterprise, yaitu UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor. Dan yang terakhir ada fast moving enterprise atau UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar. Kesimpulannya adalah koperasi adalah salah satu badan usaha atau asosiasi orang-orang yang bergabung dan melakukan usaha bersama serta ikut berperan dalam mekanisme pasar tertentu sehingga mendapatkan manfaat yang lebih besar. Koperasi bertujuan untuk menjadikan kondisi sosial dan ekonomi keanggotaannya lebih baik dibandingkan sebelum bergabung dengan koperasi. Selanjutnya ada usaha mikro, kecil, menengah atau UKM, merupakan sebuah istilah yang mengacu pada usaha berskala kecil. UMKM merupakan salah satu contoh dari badan usaha perseorangan di mana didirikan dan dimiliki oleh satu orang saja. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.